Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur balik lagi ya bersama saya di channel Yan Putra. Oke, di video kali ini saya mau bikin ini dulu lur. Bikin rumah lampu miniatur kantor ya. Kalau saya boleh jujur ya, di setiap kali saya bikin miniatur ya, entah itu proses yang mana, cuman satu kelemahan saya lur. Ini bikin kayak gini doang. Yang lainnya itu kalau saya ini, kalau pengalaman saya aja ya, gak tahu menurut kalian di mana susahnya ya kalau bikin miniatur. Kalau saya sendiri itu cuman di bagian kayak gini doang lur, yang paling susah ya. Kalau yang lainnya sih, kalau saya ya udah ya gampang ya, Sombong amat. mau kabin atau bak atau ban pelek dan lain-lain. Cuman yang susah itu saya bikin stop lampu ya, kalau untuk model truk kantor ya. Kalau Isuzu itu paling-paling di pelek doang, karena kalau pelek itu harus pas banget ya, center titik tengahnya, jadi kayak gitu. Jadi untuk miniatur truk kantor itu susahnya di bagian sini doang lur kalau saya. Jadi kali ini saya akan bikin tutorialnya kayak gini ya bentuknya. Jadi saya harap kalian nontonnya jangan di skip-skip, soalnya agak-agak ribet ya, dan juga alat-alatnya juga harus agak lengkap. Kalau gak lengkap kalian bisa mengandelin gergaji besi atau gergaji ukir ya. Oke, dan ini untuk bahannya pakai triplek sama PVC doang lur, jadi dua bahan aja ya. Kita langsung aja ke videonya, tapi sebelum lanjut saya ingatkan lagi lur untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian yang mau bikin bisa ya, dan yang mau follow Instagram saya nanti saya taruh ya di bawah deskripsi linknya, dan jangan lupa di follow juga. Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go. Telur di sini saya jelaskan ya. Untuk ukurannya, ini untuk bagian samping, untuk tingginya ya, ini sekitar 4,2, dan untuk lebar sekitar 4 cm kurang. Untuk ke atasnya ya, ini kalian sekitar 3,2 ya tadinya, ini sebelum saya di amplas membulat. Dan untuk tinggi ini sekitar 2,2. Kalau untuk atasnya ini 2 cm lur. Oke, jadi kita potong bagian untuk atas dulu ya, karena saya di sini 2 tahap ya. Yang pertama kalian bikin bagian atas dulu, lalu lanjut bagian bawah. Oke, kita potong-potong dulu. Ini saya udah garis-garis ya. Ini untuk ukuran 2 cm. Untuk panjangnya saya gak nentuin ya, soalnya nanti dipasin dulu di sini di kabin ya, di garis. Oke lur, tinggal kalian rapiin ya, kalian amplas bagian samping-sampingnya, lalu kalian lapisin ya. Ini PVC untuk ketebalan 3 mili ya. Ini lebih-lebihnya bisa kalian potong pakai grinder atau gergaji ukir ya. Oke, kita amplas dulu. Oke, dan kalian garis ya, kalian ngikutin ini saya udah garis.
tinggal kalian potong. Oke, kalian rapiin ya pakai gerinda. Saya mau next saja. Saya next proses pengamplasannya ya, biar gak terlalu makan banyak waktu. Lur, kemudian kalian garis ya ke bawah sekitar 1 cm untuk lebar. Ini untuk menentuin garis melengkungnya ya. Oke, tinggal kalian gerinda ya, atau kalian amplas. Oh ya, saya mau kasih cuplikan aja ini ya, saya pakai alat seperti apa. Kalau gak punya gerinda, saya ini rakit sendiri ya, dari dinamo bekas sama aki ya. Kurang lebih seperti ini alatnya lur. Ini dari dinamo bekas saya, ini udah berkarat sama aki doang, tinggal kalian hidupin. Jadi prosesnya lama ya, kalian terus sampai ini kebentuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara saya bikin bulatan-bulatan sudut ya. Saya cuman pakai alat sederhana ini, rakitan sendiri ya, saya punya 2. Ini untuk ngamplas ya, ini bisa untuk potong. Oke, kita langsung next aja ya, karena saya udah kasih cuplikannya ya. Kalau udah jadi tinggal kalian garis. Tinggal kalian buang, kalian bisa pakai pisau cutter ya, tinggal kalian kayak gini. Lur, ini kalau udah dilubangin ya, kurang lebih seperti ini. Tinggal kalian garis-garis. Kalian bisa pakai gergaji besi atau pakai gergaji ukir ya, cuman kalau saya pakai mini grinder. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lur, kalau udah untuk bagian atas, kita lanjut ke bagian bawah ya. Sama kalian tumpuk-tumpuk kayak gini ya, 3 lapis. Untuk tingginya sendiri ini sekitar 2,2 ya. Oke, kita seperti biasa amplas dulu bagian samping-sampingnya biar rapi. Saya next. Biasa ya, kalian garis miring, kalian tempel dulu. Oh ya, saya hampir lupa ya untuk bikin mal atau cetakan garisnya ya. Kalian bisa pakai apa ya, kertas dulu atau pakai PVC langsung juga bisa lur.
cuman kalau pakai PVC langsung kayaknya agak susah ya. Kalau saya sih langsung pakai PVC ya, kurang lebih seperti ini. Kalian potong-potong dulu ya, mau yang penting bikin mal ini ya, lengkung ini. Nah kayak gini lur, kalian bikin garis lurus ya. Ini kalian pasin dulu, nanti kalian tempel di bagian belakang ya. Ini tadinya seperti ini lur, lalu kalian garis, tinggal kalian potong aja ya. Ini buat mal ini ya, lengkungannya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau saya ya. Dan hasilnya nanti seperti ini. Ini udah pas. Dan kalian sisain ya ini, soalnya buat nanti kaca akrilik. Kedepannya juga sama ya. Saya pakai yang 3 mili kaca akriliknya. Kita potong dulu ini. Tinggal kalian rapiin. Keluar kalian garis-garis kayak gini ya, kecil aja. Dan seperti biasa kalian butuh mata-mata gerinda kayak gini ya. Kalau udah di amplas ya sama di bor buat LED-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita bikin penutup ya. Tinggal kalian buang pakai gergaji ukir. Tinggal kalian lem aja ya. Tinggal kalian gerinda lagi ya. Kalian bikin sudut setengah lingkaran kayak gini. Saya next saja ya biar cepat. Dan kalian bikin lubang kayak gini juga. Caranya sama kayak yang tadi ya, yang bikin ini. Dan di sini kalian bentuknya agak sedikit ke atas ya untuk bagian atasnya. Jadi nanti, dan juga agak kecil ya untuk ukurannya. Udah lebar kayak ini. Oke, saya next saja biar jadinya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita bor buat lubang LED. Oke, ini udah saya rapiin ya, saya udah bor. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal ini kalian dempul biar agak sedikit rapi kayak gini ya. Tahu gak mau didempul juga gak apa-apa ya, terserah kalian aja. Dan sorry juga kalau videonya banyak dipotong ya, soalnya ini untuk mempersingkat waktu. Karena kalau terlalu panjang ya atau terlalu lama kalau ngedit, HP saya suka ngeblank lur. Jadi saya sengaja ya dipotong-potong biar lebih cepat. Karena kalau ngedit di komputer saya males mudah mindahin filenya ya. Karena kalau udah di edit nanti harus dibalikin lagi ke HP ya. Jadi males banget. Karena kalau ngupload lewat komputer itu gak ada jaringan yang stabil ya di daerah saya lur, karena belum ada IndiHome, WiFi juga lelet. Jadi kalau ngupload lewat HP juga lama banget lur. Keadaan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ya lumayan untuk abal-abal seperti ini ya. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, caranya agak ribet karena saya mau bikin yang ya agak mirip ya sedikit
walau gak mirip-mirip amat sama yang aslinya. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau pakai mesin print itu lebih bagus ya, cuman kalau saya agak punya dan juga suka ngejeplak lur listriknya ya. Ini kalau ngegerinda juga saya sering banget kalau saya barengan ya, ngebor sama ngegerinda itu suka ngejeplak gemboknya. Jadi derita aja ya, derita punya gembok yang 1R, jadi kayak gitu. Oke, dan thank you yang udah nonton, semoga yang mau bikin bisa ya. Dan jangan lupa sebelum berakhir di like, di komen, dan juga di subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.